acara selanjutnya Jikma Silaturahmi yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Kawala kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesudah rasa syukur kita lampiaskan atas pertemuan yang luar biasa ini, saya sedikit ada keharuan. Agenda kerinduan saya di Baranti ialah Biluka. Waktu itu saya masih muda. Kalau lo mau banyak waktu ya. Entah mengapa nanti di usia senja seperti hari ini dan juga sakit-sakitan, ada arus yang membawa saya ke sini. Dan saya kurang tahu apakah ini akhir perjalanan saya selaku kader IPM atau masih ada waktu lain untuk bersama-sama dengan kita semua. Jadi saya mohon maaf Ketua Panitia, saya tidak punya bandingan kecantikan Biloka karena saya tidak melihat di waktu remaja. Nanti di usia tua seperti ini bosnya, cantik betul ini Biloka. Sekalian itu yang pertama. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kullukum bi'an wa antum bi khair. Dua koordinator ini hadir. Koordinator daerah dan koordinator wilayah di KIPM. Dan ada dua rektor yang hadir. Luar biasa acara ini bergensi. Apalagi ada pimpinan pusat IPM bisa berdiri jauh-jauh dari Jakarta datang. Iya. Cuma ya pendek umur, tidak panjang umur. Di sini ada saudaraku Insinyur Haji Firnandus Ali yang pernah saya hampir terkubur di lautan bersama. 3 jam dipermainkan gelombang di tengah laut, masa lembu. Iya. Kalau mengapa? Karena mendapat amanah pimpinan pusat untuk kolokasinya PKI di NTB. Kolokasinya PKI untuk melakukan kaderisasi. Alhamdulillah, Allah masih menolong. Dan saya bertemu di saat kepalanya sudah berubah. Pada waktu teman-teman semua yang pernah remaja, yang pernah kalau sekarang kita sudah tua. Tapi entah mengapa saya tergugah dengan Mars IPM. Bekerja keras. Sekuat tenaga untuk satu kejayaan. Dan saya menunggu ini kejayaannya ini IPM. Kerja dari sekarang untuk mengantar Muslim Muhammadiyah di Indreka. Di situ kejayaannya nanti. Dan mudah-mudahan si Denden Rapang ini menelurkan formatur 9 atau 13. Ya tidak mesti saya. Tidak.
Kalau ini bekerja IPM keras, meramu sekarang, bagaimana 9, 11, 13 formatur kita andal. Ada Ustadz Kalam di sini. Nah, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Subhan yang mengundang saya. Inilah perjalanan terpanjang saya selama 12 bulan. Sakit. Orang sudah mendoakan saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dan saya dianggap orang gagal memimpin sebuah perusahaan Muhammadiyah. Saya bilang apanya gagal? Saya ditunjuk sebagai direktur pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombal. Dalam perjalanan sukses saya dianggap gagal. Sebelah halan ini. Ambil ini. Seandainya Muhammadiyah berdarah-darah, saya depan. Tapi karena ini pembagian ganimah, biar saya di belakang. Jadi penonton. Ada karakter ikatan pelajar Muhammadiyah. Kita tidak pandang harta, tidak pandang apa. Sekali Muhammadiyah, kita. Saya ingin agar materi tabligh akbar dan silaturahim IKIPM ini tidak menjadi sia-sia. Saya mau mengangkat sebuah hadis, arba'atun sa'adah, 4 hal yang memberikan kegembiraan. 4 hal. Dan pasti orang bergembira dengan 4 hal. Yang pertama mahabbah, ada cinta. Cinta tidak pernah mengenal keluh kesah. Saya punya pengalaman waktu mahasiswa, Pak. Berjalan jam 12 siang. 12 siang dari Yayan sampai ke Pak Bayang-Bayang. Tidak terasa panasnya. Kenapa? Ada cinta di sampingnya. Dan kalau ini kita bisa miliki membangun kebersamaan. Ada cinta di antara kita. Apalagi yang menjadi masalah? Karena cinta itu melahirkan rindu. Ada kerinduan. Ada kerinduan dan ada keindahan. Jadi makanya tidak ada hikmawati yang jelek. Semua indah. Semua indah hikmawati kita ya. Coba lihat ini. Gede-gede begini tapi indah sekali dia. Sekalian. Ini yang pertama, modal kita. Modal kita untuk meraih mendapatkan kebahagiaan, pelihara itu cinta. Karena cinta adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencintai orang yang cinta kepada Allah. Jadi bukan persoalan orang yang cinta kepada jabatan, orang yang cinta kepada materi, mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan termasuk bisa kita pakai dalam pemilu, bisa kita pakai dalam pilpres. Bagaimana ini calon presidennya? Adakah dia cinta kepada Allah dan Rasul? Kalau tidak, tidak usah pilih, Pak. Bagaimana kalau di antara calon-calon presiden ini semuanya sama? Jangan memilih. Golput itu bagian dari demokrasi, Pak. Boleh tidak memilih. Kenapa tidak memilih? Karena calonnya tidak ada orang cinta kepada Allah dan Rasul. Kan begitu. Sama dengan memilih anggota dewan. Makanya Pak Korda tadi, ya, tolong IPM ini rame-rame mengisi itu kursi DPR. Iya, rame-rame mau isi kursi DPR. Setelah IPM nanti kerja keras. Dia kerja keras untuk mewujudkan sebuah kesuksesan, sebuah kejayaan. Itu yang kedua. Bahaya orang, Pak. Kalau Allah menghimpun kita dalam sebuah keluarga ikatan pelajar Muhammadiyah ini, saling mencintai, Allah akan bangkitkan kita. Ya. Di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah menaikkan orang di panggung mutiara di yaumul qiyamah. Di panggung mutiara.
Laisa bi anbiya. Mereka bukan nabi, bukan keluarga nabi, wala syuhada, dan juga bukan orang yang mati syahid. Sedemikian tajamnya ini sabda Rasulullah. Ada orang datang, ta'rifu anni ya Rasul. Tolong perkenalkan kepada aku siapa mereka. Al-mutahabbuna fillah. Itulah orang yang saling mencintai karena Allah. Sekalipun negerinya berjauhan, tempatnya berjauhan, tapi di sini ada cinta. Jadi tolong nanti sebelum kita keluar ini, pupuklah rasa cinta di sini, saling mencintai. Makanya saya terkesan tahun 83 ada leadership training course di Jogja. Pak Harudi mengatakan, tidak usah melirik kumbang di taman orang. Di taman sendiri cukup banyak kembangnya. Saya juga heran anak-anak kita selalu melirik orang lain. Akhirnya apa? Imitasi. Coba lihat Matawala. Saya ketua kader yang menugaskan instruktur, dan saya nikah dengan instruktur. Anak-anaknya semua jadi pengurus IPM. Bahkan kakaknya ini yang tadi ini pimpinan pusat, Sekjen Pemuda Muhammadiyah. Periode sekarang Muhammad Zulfikar, Sekjen Pemuda. Coba. Kenapa? Karena asli Pak barangnya. Sperma ini harus dijaga Pak. Jaga itu sperma. Bapak-bapak ini yang punya anak kalolo, jangan memang berpikir mau menjodohkan anaknya dengan orang lain. Jangan. Karena di sini ada janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Iya. Jangan lagi pikir kaya ya ada jam, tidak usah. Terus dia kaya belum tentu bahagia, Pak. Kalau tidak percaya coba saya jalankan. Dan kalau tidak terwujud begitu, halal poligami, Pak. Suruh poligami anaknya. Kami mau lagi begitu. Tapi belum ada orang yang bisa membuktikan. Sekali ketemu dengan IPN, Hikmawati, coba Pak Saiful ketemu dengan Mustalifah, biar disuruh poligami tidak mau. Mencintai orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, itu mendatangkan kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah, yang mendatangkan kebahagiaan adalah apa saja, apa itu rumah, apa itu istri, apa itu jabatan, yang mampu mengantar kita untuk mencintai Allah, itu mendatangkan kebahagiaan. Apa saja. Jangan sebaliknya, anak-anak muda di Makassar sebelum punya motor ninja, rajin ke masjid. Sekalinya punya motor ninja, lewati masjid kan. Nanti di kafe baru berhenti. Jangan yang seperti itu. Iya, jangan ninja-ninja yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana saling membuka diri untuk saling memaafkan. Ini yang susah, Pak. Ini yang susah untuk saling memaafkan. Saya sendiri menyadari itu. Ya. Ada orang yang ditunjuk Nabi masuk surga hanya karena memaafkan orang yang menzalimi dia. Ya Allah, jadikanlah hatiku memaafkan si anu sebelum matahari terbit. Ini 4 hal, Pak. Tidak banyak. Mudah-mudahan 4 hal ini menjadi memori bagi warga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sidin Rapang. Atas kehadiran saya di sini memenuhi janji perasaan. Agenda perasaan saya memang untuk datang ke Biloka ini. Tidak main-main, Pak. Dibaranti saya waktu itu. Iya. Setelah seluruh cabang saya datang, tinggal Biloka yang tidak sempat saya datang. Baru kali ini, baru tahun ini. Dan mudah-mudahan ini mengantar sukses musuh yang akan datang di Indonesia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah memberi kepada mereka untuk menikmati kiranya dan sehat manusia. Baik, saya